Cuman klarifikasi katanya. Orang-orang yang tidak percaya, ada hadisnya itu. Mereka adalah sorban-sorban apa, iblis-iblis bersorban katanya. Yang bersorban siapa? Kita loh pernah pakai sorban. Orang NU jarang-jarang bersorban. Imamah itu jarang. Kalau seandainya ada, berarti kemuliaannya sudah kita akui. Sekarang ditakut-takutin. Kalau mengkritik, kalau tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi, kita dianggap iblis. Stigma untuk propagandanya apa? Kita sedang mengadu domba. Kita sedang menularkan supaya umat gak percaya lagi dengan yang namanya Habib. Enggak. Kita gak pernah mengajarkan itu. Gue cuma gak percaya sama lu. Habib yang kerjanya provokasi. Hujat sana sini. Teman-teman kita sudah dipersekusi ya. Banyak ya. Mulai dari Gus Fuad Pleret, yang di Medan, yang di kemarin Badawi, sudah dipersekusi ya. Sebentar lagi saya dipersekusi. Saya tunggu persekusi saya. Alhamdulillah kemarin saya sudah dikunjungi, ada 3 habaib silaturahmi ke sini. Alhamdulillah tabayun baik. Memang saya izin kemarin saya mau upload, saya nggak diizinkan. Jangan Gus, nanti rame. Saya sangat menghormati, saya menghargai. Kemarin ada habaib 3. Makanya kemarin saya nggak sempat live. Yang saya tujukan harusnya paham, ini ditujukan kepada oknum. Banyak sekali jejak-jejak digital, bukti-bukti fakta yang terjadi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saudara-saudara, saya hanya ingin menanggapi fakta yang terjadi pada hari ini tentang isu yang saat ini yang dibahas adalah tentang oknum Habib. Ini penting saya sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata ini budak-budak pemuja oknum Habib politik yang biasa menggunakan politik identitas dengan kegelarannya, gelar Habibnya. Ini ruwet gitu loh. Bagaimana gak ruwet? Ketika ada yang mengkritik salah satu oknum Habib, dia tangkis dengan propaganda bahwa orang yang mengkritik Habib oknum, salah satu Habib oknum, sebagai orang yang memusuhi para habaib. Contohnya, seandainya Arya mengkritik nih, mengkritis gitu. Ada oknum seorang Habib, hanya perilakunya tidak mencontohkan Rasulullah. Contohnya, ada contoh seorang oknum Habib, dia caci maki Jokowi menjadi Jokodok. Saya ingin menanggapi fakta yang terjadi pada hari ini tentang isu yang saat ini yang dibahas adalah tentang oknum Habib. Ini penting saya sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata ini budak-budak pemujaan oknum Habib politik yang biasa menggunakan politik identitas dengan kegelarannya, gelar Habibnya. Ini ruwet gitu loh. Kita kritik ke oknum Habib, ada seseorang oknum Habib yang mengatakan kodratnya seorang presiden sebagai laki-laki, dia bilang head. Maka ketika Arya mengkritik seperti itu, akan ditandai sebagai Arya adalah pembenci para habaib. Kesan bagi orang-orang umat muslim yang awam, propaganda itu masuk. Maka stigmanya adalah Arya pembenci para habaib. Lalu ketika Kiai Fuad Pleret, ketika Gus Fuad Pleret mengkritik Habib yang memecah belah, yaitu Habib oknum, maka akan ditandai, digoreng bahwa di Indonesia Habib dilarang dakwah. Itulah cara-cara propaganda para budak-budak pemuda oknum Habib yang bersifat iblis. Harusnya itu berterima kasih ketika ada pro kontra. Kalau nggak ada yang kontra, namanya pro, kata si siapa, Rocky Garong. Cara-cara propagandanya ya seperti itu. Padahal yang dituju adalah oknumnya. Umat harusnya berterima kasih.
Umat muslim harusnya berterima kasih. Orang-orang pribumi harusnya berterima kasih. Ada beberapa yang katanya Habib juga akhirnya ikut-ikutan. Dia merasa tersinggung karena apa? Ada orang yang berbicara bahwa Habib dilarang dakwah di Indonesia. Saya bingung. Ini orang jadi alasan untuk membuat pergerakan propaganda. Coba, yang kita kritik ada oknum Habib. Kalau orang waras harusnya tahu. Saking sayangnya dan saking cintanya kepada seorang habaib, maka kita nggak boleh membiarkan ketika ada oknum yang ngakunya cucu Nabi tetapi melakukan kemungkaran. Malah Anda keji kalau membiarkan ketika ada orang yang ngaku cucu Nabi melakukan kemungkaran. Anda diam, seolah-olah mempersilahkan. Ya, analoginya gampang lah. Anda punya anak Anda itu salah, mabok-mabokan terus. Dilihat sama tetangga, sama teman Anda, nggak berani nasihatin, nggak berani negur. Bagaimana cara ketika ada yang mengkritik salah satu oknum Habib, dia tangkis dengan propaganda bahwa orang yang mengkritik Habib oknum, salah satu Habib oknum, sebagai orang yang memusuhi para habaib. Contohnya, seandainya saya mengkritik nih, ada oknum seorang Habib perilakunya tidak mencontohkan Rasulullah. Contohnya contoh seseorang oknum Jokowi menjadi yang mengatakan kodratnya seorang presiden sebagai laki-laki. Dia bilang maka ketika Arya mengkritik, seperti itu akan ditandai sebagai Arya adalah pembenci para habaib. Kesan bagi orang-orang umat muslim yang awam, propaganda itu masuk, maka stigmanya adalah Arya pembenci para habaib. Ayahnya gimana? Seneng nggak? Nggak seneng. Kamu itu teman saya, anak saya lihat mabok-mabokan di jalan, bikin rusuh. Kenapa kamu nggak tegur? Kenapa kamu nggak nasihati? Maka Rasulullah pun sama. Ketika ada orang yang ngaku keturunannya, ngaku sebagai cucunya, salah, katanya kita cinta, kita diam. Kita membiarkan ketika dia mungkar. Marah tidak Rasulullah? Engkau sebagai umatnya Rasulullah melihat orang yang katanya ada zuriat, yang katanya ada darah Nabi, melakukan mungkar, melakukan provokasi, melakukan penipuan terhadap umat, lalu membiarkan kedoliman itu. Engkau membiarkan perilaku iblis itu. Engkau membiarkan perilaku setan itu. Gimana kira-kira Rasulullah marah nggak? Engkau membiarkan semua itu. Marah kan? Ini logika. Kenapa umat muslim di Indonesia ini gampang sekali ketika ada oknum seorang habib, dia pakai imamah, dia pakai udang-udang, dia kelihatan sahih sekali, kelihatan soleh sekali, tetapi dia mungkar, dia mencaci maki, dia menciptakan kemudorotan yang sangat luar biasa terhadap umat muslim. Engkau malah diam. Ketika ada yang mengkritik, engkau stigmakan. Dia adalah pembenci habaib, matamu buta dan pi. Saudara-saudara harus tahu. Tahu nggak saudara-saudara? Ngomong kayak begini, nggak ada yang berani. Takut Bapak Ibu, takut dipersekusi, takut besok ditangkap, takut besok dilaporin polisi. Tetapi ini fakta. Ini fakta. Saya nggak main-main. Makanya sebelum saya ngomong seperti ini, saya titip Bapak Ibu, Bapak polisi titip kalau saya dipersekusi. Si titip nyawa saya. Berani kalian ngomong kayak begini? Enggak. Walat, Anda ditakut-takutin, istilah kualat. Awas kamu kualat, kamu cucu Nabi itu. Arya, awas kamu nggak dapat syafaat Rasulullah kamu nanti. Buka lebar-lebar telingamu, buka lebar-lebar matamu, saudaraku. Apakah pernah Kiai Fuad Pleret, Gus Fuad Pleret, hina-hina habaib? Enggak pernah. Pernah nggak? Enggak pernah.
Apakah Arya pernah menghina habaib-habaib yang lain? Pernah. Ternyata di Indonesia ini banyak yang namanya oknum-oknum Habib yang mempolitisasi gelar, merusak marwah. Pernah tidak Gus Fuad Pleret itu caci maki Habib? Contoh, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dikritik. Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah tidak Kiai Fuad Pleret itu mengkritik Habib Shah, Habib-habib yang lain? Pernah tidak? Enggak pernah. Kenapa? Enggak ada yang perlu dikritik. Semua yang keluar dari para habaib isinya adalah daging semua. Yang dikritik adalah mereka orang-orang yang ngaku cucu Nabi, orang yang ngakunya cucu Nabi tetapi tidak tahu diri. Kalau aku bermasalah sama oknum Habib, saya kritik, dosaku satu sama dia. Tapi kalau Habib ngakunya cucu Nabi, dia banyak melakukan penyesatan, banyak kemudaratan yang diikuti oleh jutaan manusia. Apa enggak dosa jariah? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.